Bayangkan kamu adalah otot trapezius dan kamu terdiri dari 3 bagian. Tapi 2 bagianmu terus-menerus tidak bekerja. Dan hanya satu bagian yang terus-menerus bekerja berlebihan sehingga selalu terasa sakit. Dan karena itu, kepala juga ikut sakit karena saraf oksipital di sini terjepit. Dan pemilikmu terus-menerus ingin menyingkirkanmu, membencimu karena keteganganmu, selalu mencoba untuk meregangkanmu, entah bagaimana membuatmu rileks. Tapi dia benar-benar lupa bahwa 2 bagian bawahmu mengalami atrofi parah dan hampir tidak berfungsi. Dan itulah sebabnya bagian atas ini selalu dalam keadaan tegang. Setiap kali dia menggerakkan tangannya, dan setiap kali tangannya diangkat, hanya bagian atasmu ini yang tegang. Sedangkan bagian bawahnya secara bertahap menjadi semakin kecil, semakin tipis. Dan sekarang sudah sampai pada titik di mana dia memutuskan untuk menyuntikkan botox ke dalam dirimu. Dia pergi dan menyuntikkan botox tepat di tempat yang dia rasakan paling tegang. Dan sepertinya dia merasa lebih baik untuk sementara waktu. Tapi kemudian rasa sakit itu menjadi semakin parah, dan dia menyadari, tuanmu, bahwa bahunya semakin maju ke depan. Dan sekarang bukan hanya sakit kepala di bagian belakang kepala, tapi juga pusing, dan lehernya tidak bisa bergerak lagi. Dan dia sudah menyesal telah melakukan semua itu. Tapi waktu tidak bisa diputar kembali. Dan kamu menjadi semakin kecil, 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 dan lebih kecil lagi. Karena kamu adalah otot trapezius. Dan kamu tidak menjalankan fungsimu. Dan fungsi kamu adalah menjaga tulang belikat tetap ke belakang, menjaga postur, ikut serta dalam gerakan saat kita menarik sesuatu ke arah kita. Tapi dalam kehidupan pemilikmu, gerakan-gerakan itu tidak ada. Paling maksimal yang dia lakukan adalah saat dia menarik sesuatu ke arahnya seperti ini, itu membuka pintu mobilnya. Selain itu, dia sama sekali tidak menggunakanmu. Itulah sebabnya kamu perlahan-lahan benar-benar mengalami atrofi. Dan pemilikmu meninggal. Itulah sebabnya kamu perlahan-lahan benar-benar mengalami atrofi. Dan pemilikmu meninggal dunia, hidup sampai usia 97 tahun. Terus-menerus menderita sakit kepala. Karena kelemahanmu ini. Ini bukan penyakit mematikan, tapi hidup akan terasa buruk. Dan kepalamu akan sering pusing, dan akan terasa sakit sepanjang waktu. Jadi teman-teman, apa yang harus dilakukan agar hal seperti ini tidak terjadi? Otot trapezius, seperti yang kalian pahami, punya peran penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Faktanya, otot ini memiliki 3 bagian. Nah, bisa dibagi menjadi bagian atas. Semua bagian itu dimulai dari spina scapula, dari tulang belikat di sini. Bagian atas menempel pada tulang leher dan tengkuk. Bagian tengah, secara garis besar, semuanya dibedakan berdasarkan gerakannya. Kenapa kita membaginya menjadi 3 bagian? Berdasarkan arah gerakan. Bagian atas mengangkat bahu ke atas. Ia bekerja bersama otot yang mengangkat belikat, dan juga bersama otot deltoid. Ketika otot deltoid tidak bekerja, otot trapezius mulai bekerja terlalu keras. Ia mulai terlalu banyak terlibat dalam gerakan ini. Ketika bagian tengah tidak bekerja, bagian tengah itu fungsinya apa? Bersama otot romboid, ia melakukan gerakan ke belakang seperti ini. Lihat, di mana-mana otot trapezius selalu bekerja bersama otot lain. Bersama otot lain, dia selalu ada, selalu terlibat dalam setiap gerakan. Gerakan yang terpisah. Ternyata dia tidak pernah bekerja sendiri dimanapun. Tapi satu-satunya hanya gerakan bawah ini saja, tapi di situ pun bersama otot punggung terlebar, bagian tengah otot trapezius menghubungkan tulang belikat. Tulang belikat itu sendiri kemudian disatukan oleh otot romboid. Gerakan ini juga sangat jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tulang belikat secara bertahap mengambil posisi seperti ini. Otot deltoid belakang juga menjadi lemah. Jadi, bagian otot trapezius ini bekerja bersama dengan otot romboid, deltoid belakang, dan sebagian otot latissimus dorsi. Dan bagian bawah otot trapezius yang paling lemah di antara semuanya. Jika kita ambil bagian atas, tengah, bawah, trapezius bawah. Mungkin selama seminggu otot ini mungkin tidak aktif sama sekali, dan Anda bahkan tidak merasakannya. Lama-kelamaan Anda akan merasakannya ketika otot itu mulai menghilang, dan semuanya akan terpengaruh. Jika terasa sakit, bagian ini tidak akan bisa bergerak lagi. Tepat bagian inilah dari tulang belakang dada yang ternyata paling tidak bergerak karena kelemahan trapezius bawah. Yang paling menarik,
bahwa di bagian bawah ini, otot tersebut bersentuhan dengan otot latissimus dorsi. Dan di tempat ini, sangat sering terbentuk perlengketan antara otot trapezius dan otot latissimus dorsi. Bagian bawahnya sendiri, dan otot ini melekat hingga ruas tulang belakang torakal ke-12. Dan di antara fasia otot-otot ini sangat sering terjadi proses perlengketan yang kemudian menyulitkan kerja otot latissimus dorsi maupun otot trapezius. Jadi, kapan kita akan memulihkan fungsinya? Tepatnya pada otot trapezius bagian bawah. Karena untuk mengurangi ketegangan pada bagian atas otot trapezius, yang sangat sering menjadi penyebab sakit kepala, bahkan pada dasarnya, pusing juga bisa terjadi karena hal ini. Gangguan konsentrasi dan gangguan memori juga. Hal ini berkembang karena rasa sakit karena ketegangan otot yang terus-menerus. Dan jika kita menghasilkan gaya yang cukup di sini, di bagian bawah ini, dan tulang belikat kita akan bergeser ke bawah sini, maka ketegangan di area trapezius atas dan otot yang mengangkat tulang belikat yang juga bisa terus-menerus tegang akan otomatis hilang. Karena kedua otot ini harus saling menyeimbangkan. Mereka harus menghasilkan kekuatan yang sama. Oleh karena itu, jika Anda menyentuh bagian ini dan merasakan ketegangan, jangan buru-buru mengendurkan otot, jangan terburu-buru melakukan sesuatu. Bahkan, jika Anda mencoba memijatnya, dan setelah itu rasa sakitnya bertambah, cobalah dulu. Latih trapezius bawah agar lebih kuat. Bagaimana caranya? Bagian pertama adalah menghilangkan area ketegangan pada otot. Menghilangkan titik-titik trigger. Jadi teman-teman, ambil bola. Bisa bola tenis jika Anda pemula dalam pijat sendiri. Tapi jika Anda sudah berpengalaman dalam pijat sendiri, Anda bisa mengambil bola yang lebih keras, seperti ini. Dan temukan tepi bawah tulang belikat Anda, lalu mulai pijat semua area di bawah tepi bawah tulang belikat tersebut. Di antara, jika Anda menarik garis lurus ke bawah ke lantai, yaitu di antara tulang belikat dan tulang belakang. Nah, bagian ini mungkin bahkan terasa kurang sakit dibandingkan dengan area di sini, yaitu antara tepi tulang belikat ini dan tulang belakang. Karena otot ini, biasanya bagian otot ini sama sekali tidak aktif, terutama pada orang rata-rata yang bukan atlet. Seperti pekerja kantoran yang malang. Bagian ini kalian pijat di sini. Pilih bola sesuai dengan lebar dan ukuran tubuh kalian. Semua bagian ini akan kalian latih sampai ruas tulang belakang dada ke-12. Tidak masalah jika kalian turun sampai ruas tulang pinggang pertama, tidak masalah. Tapi kira-kira kalian bisa gunakan tulang rusuk sebagai patokan. Di mana kira-kira tulang rusuk kalian berakhir, di situ juga otot trapezius berakhir. Bagaimana praktiknya? Perhatikan. Tapi kalian akan membutuhkan dinding, tidak ada pilihan lain. Kalau kalian tidak punya dinding, maka kalian tidak bisa melakukan ini. Kalau ada dinding, pada dasarnya setengah pekerjaan sudah selesai. Begini. Kira-kira temukan bagian bawahnya sejajar dengan tulang belikat kalian, letakkan bola di antara tubuh kalian dan dinding, lalu mulailah bergerak dari sisi ke sisi, bergeser. Jika kalian menemukan area yang terasa sakit, tahan bola di situ sebentar. Di sini kalian bisa mengatur tekanan, bisa ditekan lebih kuat atau lebih ringan. Akan ada bagian-bagian yang lebih tegang dan ada yang kurang tegang. Dan lakukanlah seperti ini. Pada bagian tulang rusuk itu sendiri, bisa saja ada bagian yang lebih sakit, tapi jangan tekan terlalu keras. Anda atur sendiri dengan kecerdasan yang sudah Anda miliki. Tingkat tekanan harus diatur agar tidak melukai diri sendiri. Jika Anda baru mulai melakukannya, lakukan dengan hati-hati. Perhatikan bagaimana otot Anda bereaksi terhadap hal ini. Jika keesokan harinya semuanya baik-baik saja, berarti Anda sudah melakukannya dengan benar. Sedikit rasa nyeri setelah prosedur pertama itu mungkin terjadi, jadi semua bagian ini Anda pijat. Apa yang kita lakukan dengan cara seperti ini? Kita tidak hanya menghilangkan area ketegangan pada otot trapezius itu sendiri, tetapi juga pada tingkat otot latissimus dorsi ini.
Tetapi kita juga menghilangkan proses adhesi antara fasia otot trapesius dan fasia otot latissimus dorsi. Apa maksudnya? Ketika dua otot berada berdekatan, atau salah satunya menutupi yang lain, di antara mereka jika tidak ada aktivitas dalam waktu lama, fasia mereka adalah lapisan tipis yang menutupi otot-otot, yaitu fasia. Fasia-fasia ini mulai menempel, menyatu, dan kemudian mengganggu kerja penuh kedua otot tersebut. Artinya, mereka tidak bisa mengembangkan kekuatan secara maksimal dan cepat merasa lelah. Nah, jadi ini adalah tempat seperti ini. Tempat ini sangat sering luput dari perhatian, terlewatkan baik oleh terapis pijat maupun oleh orang yang sudah berpengalaman melakukan pijat sendiri. Jadi, harap perhatikan baik-baik. Biasanya, perhatian lebih banyak diberikan pada area ini, yaitu di antara tulang belakang dan tulang belikat. Itu juga bagus. Kenapa di area ini biasanya dipijat? Karena di sana banyak titik pemicu, area-area ketegangan. Kenapa otot trapezius dipijat di sini? Karena biasanya area ini lebih terbebani. Semakin dekat kita naik ke otot trapezius bagian atas, semakin kita akan merasakan ketegangan di sini. Tapi di bagian ini biasanya tidak terlalu sensitif, karena di sana biasanya tidak ada aktivitas. Tidak ada gerakan, tidak ada ketegangan. Tapi yang paling menarik, bahkan sekarang saya hanya beberapa detik saja ya memijatnya. Lihat, tubuh saya jadi lebih tegak kan? Terasa kan? Dan setiap detiknya tubuh saya semakin tegak. Ini sudah mulai menjadi menarik. Harus diulangi lagi, coba lagi. Maksudnya efeknya menarik. Saya hanya memijat beberapa bagian saja, lihat. Sepertinya ototnya jadi aktif dan mulai menjalankan fungsinya dengan lebih baik. Mulai menarik tulang belikat ke belakang. Jadi, dengan cara seperti ini, kita sudah mengaktifkan ototnya. Sekali lagi, secara skematis, untuk kalian yang suka dengan skema. Trapezius terdiri dari... Kenapa disebut trapezius? Ini dia, jika kita gabungkan sisi kanan dan kiri seperti ini. Lihat, bentuknya benar-benar seperti trapesium. Nah, seperti itu. Ini bagian atasnya. Yang ini. Trapezius atas, di sini. Dan bagian tengah. Dua bagian ini mereka selalu bekerja, terutama bagian atas. Bagian atas itu bekerja saat kita melakukan gerakan apapun dengan tangan, kepala, saat berputar, menunduk, atau condong ke depan. Semua itu melibatkan trapezius atas. Trapezius tengah juga ikut berperan dalam gerakan. Misalnya, saat kita meraih ke depan, otot itu bekerja secara konsentris. Otot ini kurang mendapatkan latihan saat tulang belikat mendekat ke tulang belakang. Itu disebut kontraksi konsentris. Jadi ini adalah trapezius tengah kita. Jadi otot trapezius atas kita bekerja sampai 300%. Artinya otot itu kelebihan beban. Kelebihan beban. Di sini hanya bekerja 50%, kurang terbebani. Menurut Anda, otot trapezius bawah bekerja berapa persen? Itu bekerja minus 320. 320 ini yang disebut kurang beban berlebihan. Ini adalah dasar teoretis dari konsep teori medis. Jadi teman-teman, inilah kedokteran berbasis bukti terbaru. Harap diingat. Jadi teman-teman, perhatikan apa yang harus dilakukan dengan bantuan perhitungan matematika sederhana, rumus-rumus. Dengan menggunakan teorema otot trapezius, kita sampai pada kesimpulan bahwa kita perlu mengurangi beban bagian atas, menambah sedikit beban pada bagian tengah, dan bagian bawah perlu ditambah bebannya secara menyeluruh. Jadi, karena kita sudah menciptakan kondisi, kita sudah mengaktifkan area ini, apa yang kita lakukan? Untuk apa kita menangani sela-sela ini yang ada di antara otot-otot? Seorang pemirsa yang penasaran mungkin akan bertanya kepada saya. Dia akan berkata, apakah ini benar-benar perlu dilakukan? Mungkin saya bisa langsung mulai dengan latihan saja. Saya harus menghentikanmu dulu, anak muda. Masalahnya adalah, di antara otot-otot itu ada dua fasia. Menurutmu, apa yang ada di sana? Vakum, kekosongan,
Jadi, kalian punya dua otot. Satu menutupi yang lain. Di antara mereka, tepat di celah-celah ini, di antara fasia, terdapat arteri. Saya tidak akan mengubah ini. Bayangkan saja, baiklah. Tetap biru. Vena. Pembuluh getah bening. Saraf. Dan bukan hanya satu, bisa saja ada beberapa. Semua struktur ini menuju ke otot-otot itu sendiri yang menjalankan fungsi ini dan juga melewati atau melintasi otot-otot ini menuju otot lain. Jadi, jika di sini terjadi proses adhesi, jaringan ikat, atau jembatan di antara otot-otot, semua itu mulai menekan. Arteri adalah yang paling sedikit terkena kompresi ini karena tekanannya kuat dan dinding arteri juga kuat. Coba saja tekan, tidak akan berhasil begitu saja. Tidak akan cukup kuat. Vena mudah tertekan, pembuluh limfa juga cukup mudah tertekan, saraf pun tanpa masalah bisa tertekan. Tiga struktur inilah yang menderita akibat kompresi. Jadi sangat sering ketika mulai berolahraga, darah mulai mengalir ke otot. Aliran darah ke otot meningkat. Namun karena kita mengalami gangguan aliran vena, akan terjadi pembengkakan pada otot tersebut. Bahkan mungkin juga terjadi peradangan. Oleh karena itu, Anda akan sulit menahan aktivitas fisik dan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Selanjutnya, aliran getah bening terganggu sama seperti aliran vena. Namun jika persarafan terganggu, saraf terjepit, maka latihan Anda akan terlihat seperti ini. Sebagian serat akan ikut bergerak, sementara sebagian lagi tidak. Karena jika cabang besar menekan saraf, maka seluruh otot tidak akan bisa bekerja dengan maksimal, akan cepat lelah dan mudah cedera. Tapi kalau ada cabang kecil dari saraf, yang misalnya menginervasi bagian otot ini, semuanya akan berkembang, tapi bagian ini akan tertinggal, atau akan terus-menerus cedera, meradang. Jadi, sekarang kalian paham kenapa kita melakukan ini, yaitu untuk membebaskan semua struktur ini. Jadi, teman-teman, latihan untuk bagian bawah otot trapezius wajib dilakukan. Setelah area ini digarap, di sini yang paling menarik, saya sendiri baru saja melakukannya. Sudah lama tidak melakukan ini, dan terasa sekali. Jadi bahkan tanpa latihan, seolah-olah tulang belikat sudah bergerak ke belakang ke sini. Jangan malas, letakkan sendok, letakkan piring. Nanti lanjutkan makan, berdirilah. Ambil bola atau apa saja, dekat dinding, coba lakukan, kamu akan terkejut. Setelah itu, langsung tulis terima kasih di kolom komentar. Jadi, teman-teman, apa yang kita lakukan sekarang? Karena sekarang kita ingin melatih otot kita yang sudah siap bekerja, otot ini sudah meminta dari kalian. Dia sudah bilang, ayo, aku ingin menegang, tegangkan aku. Kita tidak bisa menolaknya. Apa yang kita lakukan? Kita ambil karet elastis, pasang di pintu, di sini. Di rumah pun semuanya bisa dilakukan, lihat tanpa harus keluar rumah. Tidak perlu keluar, sudah mau keluar rumah, tidak usah. Yang dibutuhkan hanya pintu. Buka pintunya, tapi jangan keluar. Tetaplah di sisi pintu yang sama. Jadi, pegang karet elastisnya, dan sekarang tarik ke arah kita. Tarik, tarik, dan usahakan. Bagian yang tadi kita pijat itu adalah tempat otot trapezius bawah kita. Tapi kalian sudah mengenalnya. Tepat di tempat ini adalah tepi bawah tulang belikat kalian. Ini dia. Bagian bawah tulang belikat di sini. Kalian menggerakkannya, jadi kalian berusaha untuk melengkungkan punggung, dan kalian melengkungkan, dan kalian menarik secara bersamaan. Dan dengan bagian bawah tulang belikat, kalian berusaha ke sini. Ke titik di mana otot trapezius bawah kalian mulai. Ke vertebra turakal ke-12, ya sudah, kalau tidak bisa, ke vertebra turakal ke-12 atau ke-11, ke tonjolan tulang belakangnya. Usahakan dengan bagian bawah tulang belikat menyentuh tonjolan tulang belakang. Tulang belakang toraks ke-12. Tentu saja, kalian tidak akan bisa melakukannya, tapi dengan usaha itu kalian akan merasakan ke tulang belakang toraks ke-12 ke otot trapezius.
Dan agar lebih mudah ketonjolan itu, kalian akan merasakannya. Bagaimana otot-otot kalian akan menegang? Ujung siku kalian sedikit mengarah, bukan ke bawah ke lantai, tapi sekitar 45 derajat ke arah sini. Dan kemudian kalian tarik dan kembalikan gerakannya. Coba sentuh tonjolan tulang belakang itu pada sudut sekitar 45 derajat ke sini, lalu kalian tarik dan kembalikan gerakannya ke tulang belakang toraks ke-12, ke tulang belakang ke-11. Usahakan dengan ujung bawah sudut tulang belikat kalian mencoba menyentuh tonjolan tulang belakang. Dan kembali. Latihan ini juga bisa dilakukan sambil duduk di kursi. Bagi sebagian orang, mungkin akan lebih nyaman seperti itu. Agar kalian tidak terlalu terdorong ke depan. Jadi teman-teman, latihan berikutnya untuk melatih otot trapezius bawah dilakukan di dekat dinding. Berdirilah membelakangi dinding, lalu sentuhkan siku ke dinding. Sekarang kita hanya menyentuh dinding dengan siku saja. Tumit kira-kira selebar 1 telapak kaki dari dinding. Selain siku, jangan menyentuh dinding dengan bagian tubuh lain sekarang. Nah, di sini tergantung pada ukuran otot bokong, mungkin sedikit menyentuh. Jika Anda berdiri dengan jarak selebar telapak kaki, otot bokong Anda akan menyentuh. Jika Anda sudah menyentuh dinding dengan siku, tidak masalah. Tapi idealnya yang menyentuh hanya siku saja. Otot-otot di antara tulang belikat sudah sedikit tegang dalam posisi ini. Dan sekarang, jika kita memutar telapak tangan ke atas, mulai melakukan gerakan seperti ini. Dan kita coba menjangkau dinding dengan ibu jari. Dalam posisi ini, otot-otot di antara tulang belikat kita akan bekerja dengan baik. Serta otot-otot yang berada di tulang belikat itu sendiri. Ini adalah otot bulat besar, bulat kecil, yang juga ikut bergerak. Deltoid belakang sedikit berperan, tapi gerakan utama di sini, selain otot romboid dan trapezius tengah, otot infraspinatus juga sangat berperan dalam gerakan ini. Ini adalah latihan yang cukup bagus. Nah, pada saat kalian menyatukan tangan, jika sedikit bagian tulang belikat kalian menyentuh dinding, itu juga tidak masalah. Begitu. Tapi di sini tidak ada penekanan khusus pada otot trapezius bagian bawah. Jika kita meletakkan tangan seperti ini pada sudut 90 derajat, ini juga latihan yang cukup umum, sama seperti yang pertama. Dan di sini kita juga akan mencoba menyentuh dinding dengan tangan. Di sini juga otot trapezius bagian bawah kita tidak terlalu aktif. Lebih banyak otot trapezius tengah dan lagi-lagi otot infraspinatus yang bekerja. Dan sekarang, agar kita bisa benar-benar mengaktifkan trapezius bawah, kita perlu menambahkan gerakan. Perhatikan apa yang kita lakukan. Ini adalah posisi kedua kita, dan ini posisi pertama. Tangan harus diletakkan di antara keduanya, sekitar 45 derajat. Jadi, posisi pertama sejajar dengan tubuh kita, ini tulang lengan atas. Posisi kedua, kira-kira 90 derajat. Dan posisi yang kita butuhkan untuk latihan ini adalah 45 derajat. Dan lengan bawah juga akan tetap pada 90 derajat terhadap lengan atas. Ini lengan bawah, ini lengan atas. Dan sekarang dalam posisi ini kita melakukan gerakan yang sama. Di sini Anda bisa memutar ibu jari ke atas. Jadi di sini kita tetap menjaga sudut 90 derajat. Sedangkan pada sendi bahu kita sudah memiliki sekitar 45 derajat. Dan disinilah Anda akan mendapatkan bahwa yang akan lebih banyak berperan dalam gerakan ini adalah otot trapezius bagian bawah. Otot ini teraktivasi dengan sangat baik dalam gerakan. Coba lakukan latihan ini juga. Bagian yang kurang berkembang justru akan sangat baik mulai terlibat dalam gerakan. Selain itu teman-teman, untuk melatih otot trapezius bagian bawah, kita ambil karet elastis. Tapi jangan yang terlalu keras. Tapi harus cukup mudah untuk diregangkan. Jika kita posisikan tangan sejajar dengan lantai dan mulai meregangkannya seperti ini,
Di sini, otot trapesius bagian bawah kita tidak akan aktif. Yang lebih banyak bekerja di sini adalah trapesius bagian tengah, otot romboid, bahkan sedikit bagian atasnya. Tapi kita juga bisa membuat otot itu juga ikut aktif. Untuk itu, kita punya latihan lokomotif, di mana kita menarik karet ke atas dengan sudut sekitar 45 derajat dari posisi ini. Kusen pintu sangat membantu untuk latihan ini. Dan jika kita meletakkan tangan kita kira-kira di level ini dan menarik karetnya, maka pada posisi ini otot trapezius bawah mulai aktif. Dan sekarang dengan tangan kita lurus di posisi paling ujung, otot itu sudah mulai tegang. Dan kita mulai menekuk tangan. Dan juga karetnya. Tarik ke arah dada. Dan posisi lengan bawah kita biarkan pada sudut 45 derajat terhadap lantai. Jadi, tangan tidak ditarik ke sini, biarkan. Sekitar 45 derajat terhadap lantai, seperti itu. Dan pada saat yang sama, tangan kita tidak lurus seperti ini, kita juga tidak menariknya seperti ini, tetapi mulai menekuknya ke sini. Dan usahakan juga menarik siku ke belakang. Seolah-olah ada dinding di belakang Anda, seolah-olah Anda menjangkau ke belakang dengan siku. Berusaha menyentuh dinding itu. Lakukan gerakan seperti ini. Jadi ambil karet elastisnya, lalu rentangkan. Dan artinya kita juga merentangkannya. Lihat, tidak sampai maksimal, karena kalau kita rentangkan sepenuhnya, nanti akan menyentuh dada. Jadi kita menariknya kira-kira sampai pergelangan tangan Anda berada. Nah, pada jarak seperti ini, kira-kira seperti saya. Dan dari posisi ini, tarik ke dada, lalu luruskan tangan kembali. Tarik kembali, sambil tetap menjaga ketegangan sepanjang waktu. Dan di sini, otot trapezius bawah Anda akan sangat aktif dalam gerakan ini. Selain itu, otot deltoid belakang juga sangat terlibat. Pada awalnya, otot ini mungkin akan cepat lelah. Nanti lama-lama akan terbiasa, jadi lebih baik. Pada latihan ini juga lakukan 2-3 set dengan 10 repetisi. Setelah latihan ini, Anda juga akan merasakan bagaimana bahu Anda mulai terbuka dengan baik. Karena bagian otot trapezius yang biasanya tidak aktif dalam gerakan, sekarang ikut bekerja. Baiklah teman-teman, setelah melakukan 2-3 set, lebih baik 3-4 set, masing-masing 10 repetisi. Sedikit lelah, setelah itu pijat lagi seluruh bagian ini dengan bola. Juga di antara tulang belikat. Lalu perhatikan seberapa banyak posisi tulang belikat Anda berubah dan bagian atas trapezius menjadi lebih rileks. Perhatikan juga bagaimana kepala mulai bergerak dengan baik. Kepala terasa lebih ringan karena aliran darah keluar dan masuk menjadi lebih baik. Dan hidup pun terasa lebih berwarna dan cerah, penuh warna. Jangan terlalu berterima kasih. Cukup ucapkan terima kasih secukupnya di kolom komentar. Beberapa paragraf kata-kata baik saja sudah cukup. Tidak perlu juga memeriksa langganan, tapi pastikan apakah Anda sudah berlangganan atau belum. Beri beberapa like. Kita berolahraga, membantu orang tua. Sampai jumpa di acara berikutnya, teman-teman, sahabat-sahabat.